Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bermanfaat untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dan natsnya yang akan saya baca terambil dari ayat yang ke-3b sampai ayat 5 yang demikian bunyinya. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Dari firman Tuhan ini, renungan kita beri tema jaminan atas harta milik sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya, dengan kuasanya yang dahsyat Tuhan Allah telah membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Keluaran 20 ayat 1. Mereka telah dimerdekakan dari perbudakan yang berat selama ratusan tahun. Tuhan menghendaki agar mereka menggunakan kemerdekaan tersebut untuk hidup bukan semaunya sendiri tanpa aturan yang jelas. Tuhan memberikan hukum dasar atau hukum utama supaya umat hidup sesuai dengan kehendaknya. Hukum utama itu sering disebut sebagai ke-10 firman. Itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Hukum utama tersebut dijabarkan dalam hukum sipil kemasyarakatan dan hukum peribadatan, dan hukum sipil ini terdiri dari banyak hal juga. Peraturan-peraturan seperti jaminan nyawa sesama manusia, jaminan harta benda sesama manusia, dan seterusnya. Dan dalam bacaan serta nas kita kali ini menyangkut hukum sipil kemasyarakatan tentang jaminan atas harta milik sesama manusia, baik berupa barang, uang, dan hewan. Siapa yang mencuri harta orang lain, ada sanksinya. Siapa yang hewannya mengganggu hewan peliharaannya, mengganggu
tanaman orang lain karena dia lalai dalam menjaganya. Ada sanksinya juga. Tuhan mau menjamin keamanan dan keutuhan harta yang dimiliki oleh umat sebagai berkat yang berasal dari Tuhan, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Tuhan menghendaki agar umat bertanggung jawab atas harta sesama yang dititipkan kepada mereka. Kasih terhadap sesama diwujudkan dengan tidak merugikan harta milik sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dimerdekakan dari hukuman kekal dalam Kristus Yesus, marilah kita juga mau menyatakan kasih kita terhadap sesama kita dengan tidak saling merugikan atas harta milik kita. Dan lebih dari itu, sesuai dengan panggilan Tuhan, marilah kita menggunakan harta benda kita untuk berbagi bagi sesama kita yang membutuhkan sesuai dengan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Karena semua berkat itu pun milik Tuhan, berasal dari Tuhan juga. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tidak merugikan harta milik sesama kami, karena Tuhan mau juga menjamin dan menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan sesama kami. Terlebih-lebih Tuhan, tolong kami untuk juga mengikuti kehendak-Mu, mentaati kehendak-Mu, mau berbagi dengan tulus ikhlas dengan sesama kami atas harta benda yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, menolong sesama yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas di dalam tuntunan Tuhan.